Saudara-saudara, ada sejumlah cara untuk menerapkan konsep edutainment maupun gamification. Mengetahui cara-cara ini sungguh penting agar dalam merencanakan implementasinya dapat benar-benar efektif. Tentu saja dalam konteks pedagogi, terlebih dahulu harus tetap ditentukan tujuan dari pembelajaran. Baik secara sesi maupun secara rangkaian dari sejumlah sesi. Apakah tujuan pembelajaran yang ingin dicapai? Seperti apa peserta didiknya yang terlibat? Dan seperti apa tantangan yang dihadapi? Setelah itu barulah kita mengidentifikasikan topik-topik pembelajaran apa saja. Butir-butir konten apa saja yang harus disampaikan agar peserta didik dengan karakteristik yang sudah kita petakan tadi kelak bisa mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Dari situlah kita bisa tahu seperti apa format dari konten yang kita butuhkan untuk efektif. Apakah konten itu berbasis teks, game, video, multimedia, apakah bersifat satu arah, dua arah, maupun multi arah. Kalau sudah kita identifikasi, barulah kita memilih platform atau tools yang tepat untuk dipergunakan. Saat ini banyak sekali platform yang tersedia dan bisa dipakai. Mulai dari yang gratis hingga yang berbayar. Itu pun bisa dibuat aplikasi yang berbasis mobile ataupun program yang berbasis web misalnya. Intinya adalah kita pilih platform dan teknologi yang tepat dengan kebutuhan tadi. Barulah setelah kita pilih platformnya, yang paling penting kita kembangkan kontennya. Mengembangkan konten dalam konteks edutainment maupun gamification ada dua cara. Misalnya, kalau kita sudah mendapatkan konten yang sudah tersedia, maka kita gunakan yang ada. Ini namanya konsep by utilization. Kita utilize konten-konten yang sudah tersebar di dunia maya. Namun jika konten kita sedemikian spesifiknya dan belum ada ditemukan di internet, maka kita harus mengembangkannya atau membuat sendiri. Itu namanya konsep by development. Apakah by utilization maupun by development atau kombinasi keduanya, itu harus kita lakukan agar tercipta konten yang menarik dan interaktif. Kalau sudah kontennya ada, barulah kita masukkan atau kita tambahkan elemen-elemen game. Misalnya, levelingnya seperti apa, challenge-nya seperti apa, tujuan akhir dari gamenya seperti apa, hadiah yang diperoleh apakah berupa poin, skor, atau apa. Kemudian dari segi kompetisi, di mana posisi kita di leaderboard misalnya. Atau misalnya game kelompok, siapa saja teman-teman kita. Termasuk apakah kita perlu menciptakan avatar atau ikon-ikon yang menarik. Agar apa? Agar benar-benar peserta didik merasa sedang bermain game. Setelah itu tentu saja kita terapkan dan kita lihat dengan cara melakukan monitoring dan evaluasi. Dalam dunia pendidikan, monitoring kita lakukan setiap kali peserta didik masuk menggunakannya. Bisa dengan menggunakan tanya jawab, menanyakan mereka, mengobservasi, atau kita menggunakan standar evaluasi formatif yang biasa dipergunakan dalam dunia pendidikan. Di situ kita menanyakan kepada peserta didik apakah mengasyikkan atau tidak, mereka senang atau tidak, dan yang paling penting adalah meminta umpan balik dari mereka. Sehingga kita bisa perbaiki hal-hal yang belum sempurna. Seperti Anda ketahui yang namanya game itu kan juga ada versioningnya ya. Dari yang sederhana naik kemudian sejalan dengan pertumbuhan teknologi, sejalan dengan motivasi, sejalan dengan pengguna yang semakin banyak, game pun juga berkembang. Nah, ini sangat penting kita lakukan agar dari hari ke hari ya, strategi dan konten pembelajaran berbasis konsep edutainment dan gamification
dapat menjadi semakin baik. Oleh karena itu, silakan mulailah dari yang sederhana. Sebagai informasi, di internet sudah banyak sekali objek-objek atau komponen-komponen gamification dalam dunia pendidikan yang bisa Anda manfaatkan secara cuma-cuma. Sekian dan terima kasih.